Kembali lagi di channel Busa Buka Suara bareng Anto. Nanti kita kunjungin aja loh. Misalnya dia butuh dari negara, bukan hanya kami akan perhatikan teman-teman dari disabilitas. Jangan lupa subscribe. kantor dan rumah. Tapi di bukan untuk ruang publik, ada nanti ruang perpustakaan di mana. Gamelannya seperti ini. Gamelan nanti. Ini gazebo. Oh, saya terima ini terus informal di sini. Belakangnya om ya. Wah. Ini heritage. Heritage. Tambahan ya? Masih Pak. Heritage. Ini heritage. Ini heritage. Iya. Semua saya. Peruangan misalnya kita buat ruang perpustakaan, museum, bisa kan? Masih banyak yang dibahas itu juga bisa ya. Sampai ruang tengah juga kan ya. Ya. Saya meja kursi malam di luar ya. Ya. Ayaan nih. Punten Bu Abdi mah tukang heureuy Bu. Tenang Bu, pokoknya seserian aja Abdi mah. Saya serius-serius na bisa Abdi mah. Bagaimana ceritanya dibangun gedung ini, berapa pekerja, berapa yang meninggal, kan itu yang dibuat dan butuh kita, dibikin animasi orang kerja. Ibu sok mana kali ini? Sekarang tim mantap. Ibu tak cari pernah kali dan ayeuna di ongkosan lah. Dugi ke mana itu? Ruangan itu. Mung iya mung sakit. Iya, ya di depan Nasda kami menunjuk. Oh iya, sudah mah. Aya teh ruangan lebih agung di dieu. Ruangan Anu rekap di ruangan ada juga. iya. Artinya bisa bertukar. Oh iya. Bertukar gedung, bertukar ruang di ruangan. Paling besar ini. Yang paling besar ini. Iya ruang tamu. Oh, itu. Tapi ruang rumah tangga. Oh itu sama. Seberapa kamar? Seadanya ada satu. Kita saya sih kan. Dan ruang. Oh, ini yang Artinya kan mungkin nggak yang itu tinggal digeser kemana, yang ini tuh satu hamparan. Karena kan kebutuhan nanti mah nggak ada yang begini. Ya kan ini Ini kan kantor di bawah. mohon ini besar Bu, ada ruang perpustakaan, ruang ini, jadi ruang publiknya tidak motong di tengah masuknya Masuknya di sini. jadi tidak motong di tengah masuknya di sini. Satu ruangan satu blok, Hamparannya Pak. satu hamparan satu blok. Kantor Ibu paling mana? Oh, itu saya. Ini satu blok ini aja Bu, satu blok ini ruang perpustakaan sama ruang. Nah itu ucapan abdi pada masyarakat tuh, gedung ini terbuka untuk umum dan untuk ruang wisata. Cuman memang nanti ada pengaturan, tidak tiap hari. Ruang kunjungnya dibikin seminggu misalnya hanya 3 kali. Hari kerja biar Ibu nggak capek. Hari kerja Senin, Selasa, Rebo, 3 hari. Hari libur ya kemarin. Ya kita nanti mah hari kerja Senin, Selasa, Rabu. Masa Sabtu Minggu dah.
karena cuma satu minggu teh kan dimungkinkan untuk nanti ininya kan menerima yang lain, misalnya ada tamu negara, ada rombongan khusus KPI. Kembali lagi di Buka Suara Buka Suara bareng Anto episode ketiga. Semangat pagi semuanya. Apa kabar? Sehat ya teman-teman online. Kali ini Anto akan beropini dari vlog yang Kang Deddy Mulyadi di channel YouTube-nya, bahwa nantinya Gedung Pakuan akan dijadikan kantornya gubernur, dan hal yang menarik adalah akan dibuatkan museum digital untuk warga. Jadi nantinya Gedung Pakuan ini yang dulunya adalah rumah tinggal untuk gubernur nanti bisa dinikmati oleh masyarakat karena dijadikan ruang publik. Nah, di sini opini yang akan Anto berikan adalah dari sisi perspektif disabilitas. Saya seorang aktivis disabilitas berharap besar kepada Pak Deddy Mulyadi ketika sudah melakukan pernyataan tersebut bahwa nantinya akan dibuat ruang publik untuk semua, walaupun nantinya tidak akan dibuka setiap hari rencananya. Dan di sini saya tidak akan membahas tentang bagaimana Pak Deddy berencana untuk Gedung Pakuan dijadikan kantor Gubernur Jawa Barat. Yang di sini yang mau saya angkat adalah sisi dari ruang publiknya, ruang publik dari rencananya Pak Deddy untuk menjadikan ruang publik agar masyarakat lebih bisa mengenal lagi sejarah tentang Gedung Pakuan misalnya, atau sejarah Bandung dan sebagainya, beserta Jawa Barat, sejarah Jawa Barat yang memang Gedung Pakuan ini hasil peninggalan zaman Belanda, kata di channelnya YouTube-nya Kang Deddy Mulyadi. Nah, Pak Deddy, mohon maaf sebelumnya saya ini melakukan opini, semoga diterima dan semoga sepaham atau sejalan dengan teman-teman disabilitas lainnya atau masyarakat lainnya. Mohon maaf sebelumnya, ini saya hanya beropini. Semoga opini saya ini diterima. Dan walaupun saya belum pernah datang langsung ke Gedung Pakuan untuk melihat aksesibilitasnya itu seperti apa, saya sempat melihat di videonya itu ada ram atau bidang miring yang saya rasa itu masih curam. Seharusnya itu sesuai dengan prosedur atau ketentuan undang-undang yang berlaku, itu harusnya 6-7 derajat bidang kemiringannya, dan harus ada peristirahatannya juga kalau misalkan itu panjang. Jadi tidak boleh terlalu panjang. Jadi kalaupun panjang itu harus ada di tengah-tengahnya ada untuk istirahat untuk bagi pengguna kursi roda, dan nantinya naik lagi gitu. Jadi intinya sih jangan terlalu curam, sesuai dengan prosedur yang ada. Apakah nanti di beberapa titik yang tadi saya lihat itu di videonya, apakah harus ada renovasi lagi? Harapannya sih iya, tapi kita kembalikan kepada kebijakan dari Pak Deddy Mulyadi. Dan harapannya saat nanti ada perencanaan dalam pembentukan atau pembuatan museum digital di Gedung Pakuan, saya berharap untuk aksesibilitasnya untuk lebih diperhatikan lagi bagi semua masyarakat. Karena nantinya yang bisa mengakses ke Gedung Pakuan bukan hanya warga masyarakat pada umumnya, tapi warga disabilitas, masyarakat dan penyandang disabilitas dengan berbagai ragam disabilitas harus dipenuhi akan aksesibilitasnya, pemenuhan hak-haknya dalam akses ruang publik yang inklusif, yang ramah disabilitas, supaya mereka bisa menikmati museum yang direncanakan Pak Deddy menjadi tempat wisata dan jadi ruang untuk teman-teman disabilitas ini bisa berekspresi, beraktualisasi diri, berpartisipasi, dan tentunya jadi meningkatkan indeks kebahagiaan karena ada wisata baru yang inklusif yang memenuhi aksesibilitasnya secara keseluruhannya. Nah, bagaimana kondisi itu bisa terwujud? Harapannya sih tim Gubernur Jawa Barat bisa melibatkan
secara aktif, partisipasi aktif secara penuh, dilibatkan dari mulai tahap perencanaan hingga sampai saat pemasangan produksi atau vendor nanti yang akan melakukan pembuatan aksesibilitas itu, mulai dari saya belum melihat toiletnya apakah sudah aksesibel atau belum. Bagaimana nanti membuat mendesain toilet itu supaya akses, dan apakah nanti tersedianya guiding block, saya belum melihat. Dan nantinya perpustakaan digital itu harus memenuhi unsur dari audio visual, karena di sini kan penyandang disabilitas beragam ya, ada yang disabilitas fisik yang menggunakan kursi roda, berarti nanti kebutuhannya apa saja yang perlu disiapkan. Pengguna tongkat, netra, berarti lebih mengutamakan visual seperti itu ya. Dan kalau untuk yang teman tuli, bagaimana nanti itu harus ada visual. Kalau yang tadi netra audio lebih ditekankan informasinya, kalau untuk dari tuli itu lebih ke visual. Dan kalau ada yang juru bahasa isyarat ataupun aplikasi yang sekarang sudah berkembang secara pesat ya, ada juru bahasa isyarat yang digitalnya, jadi untuk memudahkan teman-teman tuli juga. Dan ada yang mental dan teman-teman intelektual, ada pendampingan di sananya supaya mereka semuanya bisa menikmati. Ketika memahami 4 konsep pemenuhan pada kelompok rentan, maka semuanya bisa diakses. Dengan mengonsepkan universal design, lalu perspektifnya terhadap disabilitas, maka otomatis akan mengacu kepada kebutuhan, maka kan bisa diakses oleh anak, ibu hamil, perempuan, lansia ketika kita bahas disabilitas. Nah, jadi mudah-mudahan nanti Pak Dedi bisa melibatkan kami, kelompok organisasi atau komunitas disabilitas, dalam cita-citanya Pak Dedi untuk membangun museum digital di Gedung Pakuan, Kota Bandung, sebagai ikon baru nanti dari Jawa Barat. Sekian opini yang bisa saya berikan. Terima kasih. Opini disabilitas, busa buka suara. Terima kasih.